Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Halo, Assalamualaikum, lagi-lagi di 30 hari bersuara ala Kepo Buku, di mana selama Desember ini kami hadir 1 bulan penuh setiap hari dengan satu cerita tentang buku berdasarkan satu kata kunci harian yang sudah disiapkan oleh teman-teman di komunitas The Podcasters Indonesia. Ya, merekalah biangnya 30 hari bersuara ini. Jadi bukan cuma Kepo Buku. Coba ke Spotify, search hashtag 30 hari bersuara. Lu bakal banyak nemu podcast-podcast yang ikutan challenge 30 hari bersuara ini. Acung jempol dulu buat The Podcasters Indonesia. Sukses. Oke, gua Rane Hafid dan kata kunci hari ini adalah mimpi. Tapi bukan gua yang akan membawakan kata kunci hari ini, karena kami mau menyerahkan kata kunci ini kepada seseorang yang dulu pernah mewarnai hidup kami di Kepo Buku. Sebelum akhirnya pada suatu hari dia datang dan bilang, "Abang-abang, kita temenan aja ya mulai hari ini. Aku mau menempuh jalan sendiri." Aduh, maaf. Tamu hari ini pernah jadi tamu hari ini pernah jadi host Kepo Buku yang keempat. Ya, selain Steven, Rane, dan Toto, Kepo Buku itu pernah ada orang keempat. Namanya juga udah cocok, Opat. Dia pernah bersama-sama kami sebelum akhirnya, sudahlah. Ada yang kangen sama Opat? Nih orangnya nih, 1, 2, 3, Opat, take it away. Assalamualaikum semuanya. Nope, kamu gak salah dengar kok. Kamu benar sedang mendengarkan podcast Kepo Buku. Kalau biasanya ada suara 3 om-om itu tuh, Om Rane, Paman Toto, dan Steven, maka hari ini ada mbak-mbak penyusup. Halo, perkenalkan nama aku Opat. Kalau teman-teman sudah mendengarkan Kepo Buku mungkin dari 3 tahun lalu, hai, ini Opat yang dulu itu. Semoga masih ingat ya. Dan di sini masih juga dalam rangka 30 hari bercerita, yang adalah tantangan 30 hari untuk mengisi podcast dari The Podcasters Indonesia. Dan sekarang udah di hari ke-12 nih. Berarti Desember udah mau berakhir ya. Anyway, di hari ke-12 ini temanya adalah mimpi. Waktu dikasih tema ini sama Om Rane, yang aku pikirkan adalah a dream. Apa sih nyanyi? Anyway, waktu aku mikir tema ini, ngomongin apa ya? Soalnya kan kalau ngomongin mimpi itu bisa beneran, maksudnya mimpi yang pas kita ada pas tidur, atau juga mimpi yang abstrak, as in cita-cita gitu ya. Terus aku mikir, akhirnya aku bikin lah sambil dengerin Wildest Dream-nya Taylor Swift. Ini dong ya, matching lah ya, ada mimpi-mimpinya juga. Ya, sambil dengerin itu aku bikin apa yang hubungannya sama mimpi dan buku. Ya, aku bikin soal toko buku. Ini agak mirip ya, bukan mirip. Kalau mau disambung-sambungin sama episode hari kemarin tuh kan, lagi bahas, ada yang bahas teman kita, ada yang bahas soal toko buku juga. Gitu. Apa nih hubungannya mimpi dan toko buku? Jadi aku membuat list 5 toko buku yang ingin ku datangi. Kebetulan aku belum pernah ke sana, dan aku bermimpi untuk mendatangi tempat-tempat itu saat pagebluk ini berakhir atau mereda, atau border udah dibuka tanpa kita perlu karantina. Gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang, ini agak unpopular opinion menurut aku, nggak tahu deh. Jadi aku tuh nggak suka bau buku, bau kertas itu nggak suka. Jadi kalau dia mikir, wah aku juga suka ya pergi ke toko buku karena aku suka nyiumin buku, aku nggak. Ini purely karena aku pikir bagus aja deh toko bukunya di mata aku. Sebenarnya kalau ngomongin toko buku banyak ya, cuma nanti aku bisa dimarahin Om Rane kalau durasinya sejam gitu. Anyway, without further ado, Oke, yang pertama adalah Book Access Sunway di Malaysia. Book Access Sunway JB di Malaysia tepatnya. Kenapa Malaysia? Ya,
logis-logis aja lah ya, yang deket dulu ya, yang pesawatnya murah meriah gitu kan. Dan kalau ngomongin Malaysia dan buku, Book Access ini udah pasti masuk list karena setahu aku ya diskon lumayan gitu. Aku pernah ke salah satu Book Access di sana dan ya bukunya diskon. Oke, dan Book Access Sunway ini ada di Johor, besarnya itu 32.000 square feet. Nah hitung dah tuh berapa hektar dah tuh, nggak tahu dah. Terus kayak dinding-dindingnya itu mencapai 8 kaki, hitung juga tuh berapa meter dah. Lampu-lampu yang dipakai itu kekuningan. Menurut aku kalau buku-buku atau toko buku bagusnya pakai lights, lampu itu yang kuning-kuning ya, nggak yang putih menurut aku sih. Jadi cakep banget. Aku ulangin lagi, kalau teman-teman mau googling atau mau lihat Instagram, nyari-nyari Book Access, Book biasa XCESS Sunway JB di Malaysia, di Johor. Oke. Yang kedua adalah Tsutaya Ginza 6. Ya, dari namanya udah tahu lah ya, di Jepang ya, di Ginza ya, di Tokyo. Nah, Ginza ini sebenarnya salah satu lumayan area shopping banget, mungkin surga shopping gitu ya buat yang suka shopping. Tapi aku nggak suka shopping, tapi pengen nih ke Ginza supaya di Tsutaya Ginza 6. Tsutaya ini adalah salah satu apa sih bahasa Indonesianya chain bookstore, toko buku rantai apa ya? Ya anyway, salah satu chain bookstore di Jepang. Jadi Tsutaya ini ada di mana-mana di Jepang, tapi yang gedungnya ruangannya toko bukunya cakep banget tuh ada beberapa. Dulu aku pernah ke Dainkayama T-Site di Dainkayama juga, dan itu cantik banget toko bukunya. Kalau yang di Ginza ini, Tsutaya Ginza 6 ini aku belum pernah. Dan kalau ngomongin art culture, Jepang udah nggak diragukan lagi lah ya artsinya. Kayaknya kalau di Jepang tuh pengkolan angkot depan aja juga artsy gitu. Dan ngomongin soal Tsutaya, kabarnya, aku udah lihat sih, jadi dia tuh buka cabang Tsutaya di negara lain, di provinsi Shaanxi, bacanya gimana? Anyway, di Xi'an, aku nggak tahu bacanya gimana. Dan pokoknya ini adalah digadang-gadang sebagai Tsutaya tercantik di dunia, at least hingga saat ini. Itu nomor 2, Tsutaya Ginza 6. Yang ketiga adalah The Last Bookstores di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, ini agak jauh sih ya mainnya ya, tapi ya kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan. We don't know what the future brings, kalau kata Om siapa? Anyway, The Last Bookstores ini simple. Aku pengen kesini karena di toko buku ini ada tunnel melengkung, tunnel melengkung ya pastinya ya. Ada kayak lorong gitu yang isinya buku-buku, jadi melengkung isinya buku. Terus kayak setiap lihat fotonya kayak oh my god cantik banget ya. Itu alasannya itu doang. The Last Bookstores ya namanya, pakai S nggak sih? The Last Bookstore di Los Angeles. Yang keempat adalah ini udah pasti ada di list siapapun dimanapun ya, Shakespeare and Company di Paris, di Perancis. Dibuka sejak tahun 1951, toko buku super terkenal ini banget. Sudah banyak di feature di banyak tulisan, juga film. Kalau ada yang pernah nonton Julia and Julie, ya itu deh, itu juga ada ya. Walaupun didirikan di Paris, toko buku ini didirikan oleh seorang Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika. Jadi saking bersejarahnya ya, bahkan kayak macam signed copy-nya Ernest Hemingway pun bisa didapat di sini. Kemudian nih dilansir dari websitenya shakespeareandcompany.com, toko buku ini tuh sudah mengundang penulis, artis dan sebagainya untuk tinggal di sana. Tapi ada timbal baliknya lah ya, bisa nanti dicek teman-teman semuanya. Kabarnya juga dulu tuh kita yang rakyat jelata ini juga bisa tidur di sana, tapi kayak ganti rugi kayak kerja 2 jam di sana. Aku nggak tahu sih sekarang masih bisa atau enggak ya. Kalau aku sih ya mau aja ya di sana ya, full time juga boleh ya Pak ya gitu. Sedikit info lagi soal Shakespeare and Company. Kalau teman-teman udah pernah ke sana, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman saat berada di sana. Jadi mereka nerimanya
orang yang pernah ke sana langsung ya, dan bisa di email bagaimana kesan pesan mereka di sana di history@shakespeareandcompany.com. Ini tidak bersponsor. Oke, itu nomor 4, Shakespeare and Company. List nomor 5, oke, ini super cantik sekali tempatnya. Aku nggak tahu bacanya gimana. Livraria Lelo. Ya bener ya, tulisannya sih gitu ya. Livraria Lelo di Portugis. Berangkat dari penerbitan Lelo Brothers, Lelo bersaudara ini, singkat cerita kemudian membuka toko bukunya di tahun 1906. Jadi udah lama banget ya. Jadi aku lihat, kalau teman-teman lihat fotonya, aku ulangi lagi ya, Livraria Lelo. Bangunannya tuh megah banget, tangga melingkar di tengah-tengah dengan karpet merah di lantai, Ethernitnya, langit-langitnya itu kayak dari kaca, memang dari kaca warna-warni. Itu apa sih, aku nggak tahu namanya itu apa, pokoknya bagus banget. Kabarnya, gosipnya aku nggak tahu benar apa enggak, aku nggak mencari validitasnya. Hogwartsnya Tante Rowling itu terinspirasi dari toko buku ini gitu. Oh, jangan salah saudara-saudara, masuk sini bayar. Sampai Agustus 2021 infonya bayarnya 5 euro. 5 euro, soal 5 euro. Dan kalau beli buku di sana nanti 5 euronya itu terpotong. Kalau nggak apa-apa, bisa tukar buklet gitu. Bagus banget. Itu adalah 5 listnya, aku ulangi lagi ya buat yang ketinggalan. Siapa yang ketinggalan? Oke, anyway, yang pertama Book Access Sunway, JB. Kemudian ada ya Staya Ginza 6. Nomor 3 di The Last Bookstore. 4 Shakespeare and Company. Dan yang kelima adalah Livraria Lelo. Itu dia. Oh, ini Angkore. Agak personal. Curcol mulai ya. Ini udah pernah aku datangin, tapi I would love to visit again. Namanya adalah The New Edition Bookshop. Lokasinya ada di Fremantle, Australia Barat. Toko bukunya kecil, koleksinya komplit dan style. Dan aku suka banget sama koleksinya. Tempatnya nyaman, dan di sekitarnya kalau di Fremantle tuh banyak tempat-tempat asik gitu. Jadi kalau ngomongin Fremantle nih dan toko buku dan buku-buku, pastinya bakal ngomongin Shaun Tan. Shaun Tan ini adalah penulis dan ilustrator favorit aku. Jadi suka banget sama toko buku ini, suka sama Shaun Tan-nya juga. Gitu deh. Oh, Shaun Tan ini orang Fremantle aslinya. Jadi kalau di mana-mana itu bakal nemuin bukunya Shaun Tan. Gitu deh teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Terima kasih buat Kepo Buku, Om Rane, Paman Toto, dan Steven yang sudah mengizinkan aku untuk nimbrung di 30 hari bercerita ini. And aku cuma bilang I miss you guys so much. Dan kalau ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi sama Om dan Steven, aku akan sangat senang sekali. Oke, so ini Opat. Aku bisa dihubungi di Instagram Casual Reader 4, Casual Reader 4. Silahkan kalau mau ada yang say hi. Siapa? Sopikan banget. Sebelumnya sorry ya kalau ada suara-suara aneh di belakang, maklum seadanya aja. So, thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Terima kasih sudah mendengarkan Kepo Buku, dan stay tune terus di Kepo Buku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Kangen kan, Pat? Kangen kan? Ngoceh di Kepo Buku kan, Pat? Kangen kan, Pat? Tunggu dulu. Pat, aduh si Opat teh kumaha, Pat. 30 hari bersuara, Pat. Bukan 30 hari bercerita, Pat. Bersuara, Pat. Bukan bercerita, Pat. Fokus, Pat. Fokus. Aduh. Tapi ya begitulah teman-teman. Itu tadi Opat, teman baik kami, yang dengerin Kepo Buku dari dulu, dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Semoga kangennya dengan Opat terobati. Jadi ya terima kasih buat Opat, dan kita akan ketemu lagi dengan 30 hari bersuara ala Kepo Buku besok. Dan besok kata kuncinya adalah strategi. Aduh, strategi.
Apa ya? Ada yang mau bantuin nggak? DM aja deh kalau mau ada yang bantuin. Mudah-mudahan sih masih cukup waktunya, karena ini untuk besok. Jadi ada 24 jam lagi. Anyway, terima kasih banyak. Gua Rane Hafid, atas nama Opat, terima kasih. Kita ketemu besok. Itu yang gue mau bilang. Assalamualaikum. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.